Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Lama kita nggak bertemu ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai hari ini, sebaiknya kita mendasari dia dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa sejenak untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Biar Tuhan berkati kami agar kami mengerti akan firman-Mu Tuhan dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Sefanya. Ya, kitab Sefanya pasal yang pertama ayat 14 sampai 18. Kitab Sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pokok tempur terhadap kota-kota berkubu, dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berbuat dosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ya. Itu kita hari ini belajar dari kitab Sefanya ini ya. Jadi singkat sebelum kita lanjut lebih ke depan lagi. Jadi kalau kalian baca di kitab-kitab ini, kitab menjelang ke perjanjian baru itu kebanyakan adalah peringatan kepada orang Israel pada saat itu. Karena semakin hari orang Israel semakin banyak berbuat dosa, gak memperdulikan Tuhan lagi gitu, menyombongkan dirinya bahwa mereka hebat gitu tanpa Tuhan gitu ya. Kemudian bahkan ada yang menyembah berhala, ada yang kawin campur dan sebagainya ya. Nah, dan Tuhan bilang kalau Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan sudah murka tuh udah akan ada musibah dan sebagainya ya. Seperti saat ini kita mungkin sedang menghadapi wabah corona ya. Ini pasti bukan suatu hal yang kebetulan kok ada gitu ya. Pasti Tuhan punya maksud gitu ya. Kenapa harus ada wabah corona saat ini gitu ya. Mungkin ini Tuhan izinkan ada wabah corona untuk kita umatnya semakin taat lagi padanya gitu. Kalau kita lihat akhir-akhir ini dunia sudah semakin sombong, menganggap dirinya lebih daripada Tuhan ya. Banyak negara-negara berlomba-lomba membuat senjata dan mengatakan akulah yang paling kuat. Tapi mereka lupa bahwa ada Tuhan yang lebih kuat daripada mereka ya. Maka dari itu mungkin Tuhan izinkan ada wabah corona. Dan kalau kita lihat jumlah korban dari wabah corona ini, kebanyakan paling banyak adalah negara-negara yang maju gitu ya. Negara-negara yang menganggap dirinya hebat gitu ya. Maka dari itu mari kita bersama-sama merefleksikan gitu. Kalau kita itu gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita semuanya adalah gak ada artinya gitu. Tuhan bisa dalam sekejap menghilangkan kita
tapi dalam sekejap pula juga Tuhan bisa memberikan berkat bagi kita. Ya. Ayo kita sama-sama merefleksikan, apa kita sudah menjadi orang yang taat kepada Tuhan atau belum. Ya. Karena ada pun janji Tuhan ya, kalau kita taat, Tuhan gak cuma memberikan murka, kutuk, dan perintah, tapi juga Tuhan memberikan janji kepada kita ya. Kita lihat masih di kitab Sefanya yang pasal yang ketiga, di ayat yang ke-12 dan 13 ya, di situ disebutkan beginilah firman Tuhan, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Nah, jadi ada janji Tuhan di situ ya. Siapapun yang tetap taat sama Tuhan, Tuhan tetap akan pelihara gitu. Tuhan akan pelihara umatnya yang tetap taat dan setia kepadanya. Marilah kita sama-sama merenungkan ya, apakah kita sudah menjadi muridnya yang taat, atau kita menjadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu melakukan kelicikan untuk menghalalkan segala cara untuk kepentingan sendiri. Kita sama-sama berefleksi, kita sama merenungkan firman ini ya, supaya murka Tuhan tidak semakin menjadi ya. Kalau kita tetap taat, Tuhan akan pelihara. Tapi kalau kita hidupnya gak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti akan murka ya. Dan wabah corona ini mengingatkan kita bahwa segalanya tuh bukan apa-apa tanpa Tuhan ya. Yang menjadi kesombongan manusia, yang tadinya mereka mikir harta kekayaan yang paling lebih, tapi Tuhan ingatkan melalui virus corona ini. Tuhan izinkan ada virus corona, dan lihat, kekayaan gak bisa berbuat apa-apa ya. Mau uang banyak sebanyak apapun gak bisa menolong orang kalau udah kena penyakit corona. Kalau udah sakit corona, gak ada yang bisa menolong. Bahkan vaksinnya pun belum ada sampai saat ini. Yang bisa menolong adalah Tuhan yang bisa menolong ya. Kalau udah kena corona ini, kalau mau bertobat, pasti Tuhan akan sembuhkan. Tapi kalau enggak, ya mungkin ada yang Tuhan izinkan tetap boleh sembuh untuk bertobat. Ada juga mungkin yang lewat itu. Bahkan yang lewat pun mungkin juga ada yang beberapa Tuhan izinkan itu untuk sebagai peringatan untuk yang lainnya ya. Jadi ya, mari sama-sama kita merenungkan ya, apakah kita sudah mengakui Tuhan lebih daripada segalanya, atau kita menganggap diri kita yang lebih daripada Tuhan ya. Mari kita merenungkannya dan kita melakukannya dalam kehidupan kita, supaya hendaknya kita mengakui Tuhan lebih daripada segalanya ya. Demikian yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Biar Tuhan yang terus tolong kami Tuhan untuk dapat menjalankan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai kegiatan hari ini. Biar Tuhan berkati jalannya atas kami hari ini, sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Biar kedang terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, bye.